Beberapa waktu lalu, sosial media dihebohkan dengan perdebatan apakah generasi milenial Indonesia bisa memiliki rumah di usia 40 tahun? Sebenarnya apa penyebab utama dari sulitnya memiliki rumah di perkotaan bagi generasi milenial saat ini? Di balik faktor internal yang telah banyak disebutkan netizen sebelumnya, terdapat juga faktor struktural yang turut berpengaruh menyebabkan mahalnya tanah di perkotaan sehingga akses rumah murah semakin sulit. Faktor struktural yang pertama adalah adanya berbagai proses birokrasi yang berbelit terhadap izin pembangunan dan konversi lahan di Indonesia. Misalnya saja pendaftaran lahan bisa memakan waktu 3 hingga 12 bulan, sedangkan pembangunan perumahan rakyat harus melalui 33 jenis izin dengan waktu pengurusan hampir 2 tahun. Proses ini telah meningkatkan biaya tanah dan membuat terhambatnya pembangunan perumahan rakyat. Oleh karena itu, di tahun 2016, pemerintah mengeluarkan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara gratis yang hingga 2020 telah mencapai kurang lebih 28 juta bidang tanah tersertifikasi. Serta pemangkasan proses izin pembangunan dari 33 jenis menjadi 11 jenis izin. Dan pengurangan waktu pengurusan perizinan dari yang sebelumnya bisa hampir 2 tahun menjadi 1,5 bulan saja. Namun, penerapan kebijakan ini masih banyak hambatan terutama di tingkat daerah. Pemerintah daerah tidak menjalankan secara optimal adanya instruksi dari pusat dan seringkali justru proses perizinan semakin berbelit. Kemudian, jika birokrasi berbelit telah menjadi faktor struktural yang pertama, maka faktor struktural yang kedua adalah sistem pasar tanah di Indonesia sangat bebas dan tidak terkontrol. Akibatnya, lahan di perkotaan habis dikuasai oleh para pemilik modal dengan tujuan investasi maupun mencari keuntungan. Beberapa di antaranya juga sering disebut dengan spekulan tanah. Kemudian adanya ekspansi tanah skala besar oleh pengembang besar untuk pemukiman kelas atas turut menyebabkan ketersediaan lahan menipis. Misalnya saja di wilayah Jabodetabek, sebanyak 28 kota baru di wilayah ini dikuasai oleh 5 pengembang besar, yakni Bakery Land Development, Sinarmas Land, Jaya Real Property, Lipo Group, dan Ciputra Group. Pada dasarnya, pemerintah melalui BUMN Perumnas berupaya mensiasati persoalan ini dengan mengandalkan lahan-lahan negara untuk membangun perumahan rakyat. Namun tidak dapat dipungkiri, saat ini ketersediaan lahan negara juga semakin terbatas. Selain itu, konsep hunian berimbang yang bertujuan mengurangi tingginya kesenjangan juga tidak terlepas dari persoalan. Para pengembang selalu mengeluhkan kesulitan menyediakan rumah murah dengan alasan yang selalu sama, yaitu mahalnya biaya tanah. Akibatnya dapat kita lihat masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia seringkali termarginalisasi pada ruang-ruang informal. Mereka mengisi ruang-ruang minor di perkotaan di balik gedung-gedung tinggi yang bahkan berbahaya bagi diri mereka sendiri. Untuk mengatasi persoalan ini, pada bulan April kemarin, pemerintah melalui PP Nomor 64 Tahun 2021 meresmikan Badan Bank Tanah yang berfungsi sebagai pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia. Harapan atas hadirnya Bank Tanah dapat menekan tingginya harga tanah sehingga suplai rumah murah semakin aksesibel bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, hadirnya Bank Tanah ini mendapat berbagai respon yang berbeda dari berbagai kalangan. Menurut Sekretaris Konsorsium Pembaruan Agraria, hadirnya Bank Tanah ini justru mendorong praktik liberalisasi tanah di Indonesia dan mempermudah perampasan tanah melalui asas domain verclaring yang artinya merampas tanah atas nama kepentingan negara atau negaraisasi tanah dan seringkali digunakan untuk kepentingan investor semata. Sedangkan beberapa pihak yang lain menyambut optimis kehadiran Bank Tanah ini sebagai solusi dari habisnya lahan bagi rakyat. Maka dari itu, hadirnya program Bank Tanah ini perlu selalu kita awasi, terutama dalam proses pelepasan lahan-lahan negara, jangan sampai justru merampas hak-hak petani kecil, serta distribusi lahan negara benar-benar mengutamakan kehidupan masyarakat luas.